3, 2, 1. Selamat datang di channel Privilege, channel yang ngebahas tema-tema yang terkait dengan privilege yang mungkin kita alami, kita nikmati, tapi mungkin ya tidak kita sadari selama ini. Nah, dalam kesempatan kali ini kita mengundang beberapa teman buat ngobrol tentang pengalaman milih jurusan. Kan bulan-bulan Februari gini momen-momennya nih anak kelas 12, SMA, Madrasah Aliyah atau SMK untuk memilih jurusan mereka. Nah, kali ini topik kita akan sharing terkait itu dari teman-teman yang sudah menyelesaikan kuliah S1-nya, lalu sudah mungkin bekerja di 2-3 tempat berbeda. Apa sih kira-kira yang bisa kita sharing, pengalaman pribadi yang bisa di-sharing ke teman-teman anak kelas 12 nih yang sedang milih-milih jurusan gitu ya. Oke, kita sudah kehadiran 3 orang narsum, panelis atau apalah namanya. Ada Ahmad Zaki. Ahmad Zaki sekarang adalah software engineer di Traveloka. Ketika sebelum kuliah, sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 2 Pekanbaru, jurusan IPA Agama Islam. Lalu kuliah di Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Kemudian ada Wimba Widakdo, SMA Negeri 4 Bandung, IPA juga. D3 atau S1-nya di Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Bandung. Kerjaan saat ini sebagai dosen dan peneliti. Lalu ada Teh Aisyah, SMA Negeri 1 Cibadak, kuliah di Sastra Indonesia Unpad, kemudian sekarang bekerja sebagai wartawan. Nah, ini buat obrolan pembuka nih, mungkin bisa sharing pengalaman pribadi dulu ya. Kan masa-masa SMA itu sebenarnya cukup bisa dibilang belum matang gitu, tapi kita sudah dihadapkan dengan pilihan yang cukup signifikan dalam arah kehidupan gitulah ibaratnya. Nah, ketika kelas 11, kelas 12, ketika harus ditawarkan atau malah dipojokkan dengan pilihan-pilihan jurusan itu. Nah, dulu gimana sih teman-teman mengalami proses ini? Mungkin bisa cerita dulu, mungkin dari situasi sekolahannya, prestasinya mungkin, terus sampai akhirnya milih jurusan kuliahnya waktu itu. Mungkin kita bisa mulai dari Wimba. Oke. Thank you Bening sudah di-invite untuk ngobrol bareng. Jadi nggak terlalu useless weekend gua. Long weekend. Kalau dulu gue sekolah di SMA, salah satu SMA favorit di Bandung gitu. Dan gue tuh anak kabupaten, dan karena gue ngerasa SMP dan SMA di kabupaten nggak terlalu bagus, makanya gue cukup ambisius dari SD untuk bisa ngejar SMP dan SMA favorit gitu, yang mana gue berpikir kalau SMP gue bagus, SMA gue bagus, kuliah gue juga nanti dapat jurusan dan kampus yang favorit juga gitu. Pokoknya mindsetnya harus dapat yang favorit gitu. Dan gue diajarin jadi ambisius itu sama guru SD, bukan sama orang tua gue. Nah di SMA itu gue kebablasan kebanyakan organisasi gitu. Jadi wah gila, pokoknya habis balik sekolah itu rapat, berkegiatan macam-macam, balik-balik maghrib, sedangkan jarak sekolah ke rumah itu mungkin ada sekitar 25 kiloan gitu, dan harus naik bus atau naik kereta gitu. Jadi gue nggak pernah belajar. Di satu sisi juga gue tuh jiwanya jiwa IPS sebenarnya, otak gue tuh otak IPS gitu. Tapi karena lingkungan pada saat itu kita punya label bahwa anak IPA lebih bagus dari anak IPS, kemudian
Dan orang tua juga berpendapat kalau di jurusan IPA itu kerjanya lebih banyak dari kerjaan IPS. Akhirnya gue masuk IPA gitu, tapi sebenarnya pas-pasan. Kemampuan gue di IPA tuh pas bisa, tapi pas-pasan gitu. Dan gue selalu ngerasa bahwa kalau gue di IPS, kayaknya potensi gue tuh akan lebih kegali gitu. Nah, jadi gue di IPA terseok-seok tuh. Matematika gue diremet terus, kimia, fisika itu diremet terus. Yang paling gue bisa adalah biologi aja gitu. Jadi gue benar kata lo sih, anak SMA yang nggak tahu apa-apa gitu, yang berpikirannya masih pendek, harus dihadapkan sama hal-hal yang ternyata urgent gitu, yang ternyata sekrusial itu. Dan kita dulu SMA kan nggak menganggap itu krusial ya. Kita menganggap bahwa pasti nanti bisa kok gitu, karena pengalaman masuk SMP, masuk SMA itu selalu dapat yang kita inginkan gitu. Kalaupun meleset masih bagus gitu. Nah, tapi ya dulu pun kayak dulu tuh nggak ada yang orang tua gue tuh nggak bilang ayo belajar biar masuk kampus besar gitu, nggak pernah gitu, nggak pernah. Jadi ya itu gue tuh benar-benar baru belajar pas selesai UN. Selesai UN gue baru belajar untuk ngejar kampus yang gue mau, dan itu pun pemilihan jurusannya cuma sekedar gimana caranya gue nggak kuliah yang ada mata kuliahnya matematika, kimia, atau fisika. Gitu. Jadi pemilihan jurusannya berdasarkan itu. Jadi nggak ada tuh kayak passionnya kemana, minatnya kemana tuh nggak mikir sampai ke sana gitu. Jadi it was a hard time sih waktu itu. Berat. Jadi Gitu sih pilihannya ceritanya. udah inilah ada frame-nya. Oke, gue cuman biologi doang. Terus akhirnya Betul. Karena di pikiran gua tuh cuma sesempit kayak karena gua IPA, jadi pilihannya tuh antara 4 bidang mata pelajaran itu doang, ya nggak sih? Gitu. Dan di tiga-tiganya gua kacau, gua bisa jadi biologi, ya gua pilihnya biologi. Sesimpel itu gitu. Dan waktu itu asalnya pengen masuk psikologi juga gitu. Cuma kan harus IPC ya jadinya ya. Iya. Waktu itu dan ngerasa kayaknya ngerasa berat juga gitu. Dan di saat yang sama tuh kondisi ekonomi keluarga lagi turun gitu. Jadi momennya semuanya serba pas gitu, kayak gue nggak tahu kemana, kemudian juga orang tua nggak punya duit buat daftar, misalnya kayak gue pengen daftar SIMAK UI atau pengen daftar UGM, itu nggak bisa gitu, dan harus di dalam kota gitu, nggak boleh keluar kota gitu. Jadi itu gitu. Itu dalam kota itu keinginan keluarga ya, jangan jauh-jauh Iya, gitu ya. betul. Karena terkait biaya kan. Oh, benar-benar. Iya. Gitu. Oke, ya emang gitu ya, ada momen itu ya, ada pertimbangan-pertimbangan lain ya. Betul. Jadi gua itu pada akhirnya pilih jurusannya satu biologi ITB, pilihan pertama. Pilihan duanya pendidikan biologi UPI. Karena kan kalau di UPI lebih baik lo ambil pendidikannya kan. Gitu. Nah, gua keterimanya di UPI. Keterimanya di UPI, tapi gue juga ikut tes untuk si Poltekkes Bandung ini. Jadi itu kampus di bawahnya Kemenkes. Dua-duanya keterima, akhirnya gue waktu itu berpikir, ya kan dulu ini ya, gambaran jadi guru itu pasti kayak, wah lo tuh kalau nggak guru PNS tuh lo sengsara gitu, lo tuh bakal jadi guru honorer gitu, ya nggak sih? Gitu. Jadi, waduh kayaknya nggak siap deh gitu, nggak siap deh jadi guru. Akhirnya pilih masuk ke D3 dulu, karena pertimbangannya juga biar cepat kerjanya dan bisa bantu keluarga gitu. Jadi pertimbangannya dulu itu sih. Itu Poltekkes ada beasiswanya? Nggak ada. Oh, jadi walaupun sekolah kementerian nggak kayak STAN gitu ya, nggak di beasiswain. Betul. Kalau STAN kan dia gratis. Terus ada ikatan dinas kan. Oke, makasih Bimba. Mungkin yang berikutnya siapa nih?
Teh Cagir dulu atau Ahmad nih? Teh Ya Cagir ya, udah. Teh Cagir ya. Oke, dari SMA ya. Aku tuh Hmm. sekolah tuh ambil jurusan bahasa. Itu sebenarnya jurusan yang sama sekali nggak pernah kepikiran juga tuh dari zaman sekolah. Kita maksudnya punya frame yang agak mirip kali ya ketika ngelihat jurusan IPA, IPS, bahasa itu paling paling bawah atau paling akhir gitu. Orang-orang selalu bilang tuh kelas buangan, orang yang nggak masuk IPA atau IPS larinya ke bahasa gitu. Nah, aku pun dulu mikirnya kayak gitu pas sebelum SMA gitu. Nah, SMP ini sebenarnya aku udah punya frame bayangan kalau aku pengen kerja jadi arsitek kan. Nah, ketika aku nyari-nyari opsinya ketika untuk ke profesi itu, SMA berarti ini harus IPA kan gitu maksudnya buat tesnya nanti, atau bisa mulai mungkin ambil SMK pembangunan yang kayak gitu ya, Pembangunan. pembangunan gitu ya. Nah, kebetulan pas kelas 3 itu aku dapat informasi ada SMK baru yang dibangun waktu itu. Jadi kayak itu bakal aku incar buat jadi target sekolahku karena aku pikir kalau lebih cepat bisa fokus ke bidang yang memang aku pengen, kenapa enggak gitu. Jadi memang better ya ambil SMK itu gitu. Tapi ternyata frame orang tua ketika anak perempuan masuk ke SMK itu kan jelek ya. Maksudnya dan di daerahku memang anak-anak STM yang kayak gitu kan Begajulan. orang-orang tawuran ya kayak gitu maksudnya. Jadi kayak padahal aku udah punya udah ngumpulin sejumlah informasi kalau ini sekolah baru dan maksudnya ya belum punya track record yang jelek lah dan mungkin bagus, maksudnya bisa buat jembatan yang bagus aku buat jadi arsitek itu gitu. Tapi nggak dapet restu, akhirnya ya dapet opsi yang masuk SMA negeri. Tantangan berikutnya aku nargetin SMA-nya yang bagus. Tadi mirip kata Bunda sih, aku juga di daerah kan rumahnya di akses aku dari rumah ke sekolah itu butuh sekitar ada 45 menit atau 1 jam perjalanan untuk sekali jalan dan transportasi terbatas juga gitu. Nah, sekolah terdekat sih di situ ada juga memang sekolah SMA aku tuh bisa dibilang memang favorit di sekitar daerah itu ya. Tapi maksudnya ketika punya cita-cita lebih, aku pun jadi pengen juga tuh ada SMA 3 Sukabumi. Nah, cita-cita mau ke sana juga agak berat buat orang tua karena itu jauh di kota. Rumahku di kabupaten kan, jadi kayak kamu harus bangun pagi, harus pokoknya jadi kayak dibebankan oleh ritual pagi yang mungkin nggak sih kamu akan melewati itu setiap hari gitu, bangun pagi ke sekolah, berangkat mungkin habis subuh kayak gitu kan, dan transportasi yang mungkin butuh sekitar 3 angkutan, ganti angkutan sana. Padahal sebenarnya bapakku tuh kan kerja di dinas kehutanan dan kantornya itu di kota kan. Maksudnya aku udah bilang, kan aku bisa ikut bareng bapak sebenarnya gitu. Tapi nggak tahu bapakku tuh mikirnya kayak nggak mikir itu bisa bareng sama dia gitu. Padahal menurutku itu bisa banget bareng sama dia gitu karena satu jalan dan maksudnya posisi sekolahnya pun nggak jauh dari kantornya bapak. Tapi nggak tahu kenapa bapakku kayak nggak ada, udah di sini aja gitu. Ini pun sekolah bagus. Ya udah akhirnya kan kayak ikut tes, kayak emang ya masih pede aja lah ya anak-anak SMP waktu itu untuk masuk SMA negeri yang deket situ walaupun favorit katanya agak susah dimasukin tapi masih pede bisa lolos gitu. Akhirnya emang masuk ke situ SMA mulai sih emang pelajaran-pelajarannya kayak pelajaran IPA kayak gini ya, kimia, fisika yaitu fisika remedial mulu. Nah, tapi kimia, biologi aku masih aman. Matematika standar lah gitu. Nah, waktu itu akhirnya jadi fokusnya ke kimia aku harus agak oke nih kalau mau ke IPA gitu loh. Nah, sampai waktu sempat juga ikut kayak persiapan Olimpiade kimia, maksain diri gitu. Maksudnya ketika ditawarin guru ikutan, sempat ikut pelatihannya cukup lama sekitar 1 bulan full gitu ya tiap pulang sekolah. Tapi ternyata nyerah juga akhirnya gitu karena ikutan persiapan kelas itu, tapi jadi kayak aku kan sempat ikut ekskul taekwondo segala macam, jadi nggak bisa ikutan lagi kan. Jadi kayak lebih milih enak jadi anak ekskul daripada ikut persiapan kimia gini buat apaan sih gitu mikirnya. Jadi akhirnya itu lepas juga. Cuman masih pengen oke aku kan ke IPA gitu. Nah, pas sekitar kelas semester akhir lah istilahnya ya. Waktu masih bulan ya. Pokoknya pas penentuan ya, nilai-nilai penentuan ternyata biologi aman, kimia aman, fisika aman, matematika jeblok. Matematika aku tuh kan minimal tuh 6 ya, aku dapatnya tiba-tiba dia dapat 5,5. Itu langsung kayak
kenapa matematika aku jadi kayak gini, padahal yang aku khawatirin dulu tuh kalau nggak fisika ya mungkin di sekitar kimia itu ya, matematika malah jadi jeblok. Langsung datengin guru BK, konsultasi, Bu, kira-kira ini saya bisa nggak sih ngubah nilai, maksudnya dongkrak nilai biar bisa masuk IPA, masih ada kesempatan nggak sih gitu. Soalnya kalau ngelihat range waktu masih ada sebenarnya ya buat ya mungkin ada bisa perbaikan terus ganti buat jadi ganti jurusan gitu. Akhirnya guru BK saranin konsultasi sama guru matematika gitu. Akhirnya udah di lobby guru matematika itu ngasih kesempatan buat oke, nilai rapot kamu bisa diubah, tapi kamu kerjain soal ini sekitar dia ngasih kesempatan 1 sampai 3 hari kalau nggak salah. 50 soal matematika itu mati sebenarnya. Aku kayak ya udah, tapi karena emang pengen masuk IPA ya, syaratnya itu satu-satunya, akhirnya ya udah aku kayak, nah untungnya emang kakakku kan dia anak IPA dan dia emang anak olimpiade matematika kan, jadi kayak aku beneran kayak, padahal dulu pas masuk SMA aja ke dia tuh kayak udah janjian jangan sampai orang tahu kita adik kakak ya, kayak gitu-gitu loh. Tapi pas udah di titik itu tuh aku kayak, saya bantuin dong ini ngerjain 50 soal cuma dalam tentang sekian hari gitu buat biar masuk. Akhirnya udah emang dibantuin, tapi bukan bantuin ngerjain soalnya, cuma dia bantu bimbing itulah, tapi tetap aku kerjain gitu. Nah akhirnya selesai, aku kasih ke guru matematika yang menjanjikan kalau nilai itu bisa mengubah di rapot gitu kan. Jadi waktu itu emang kayak baru nilai bayangan gitu loh, belum kayak di rapot udah berubah gitu. Tapi ternyata pas pembagian rapot ternyata udah nggak ada perubahan sama sekali. Jadi pas udah di keluar nilai itu akhirnya emang itu udah nggak mungkin kan opsi untuk ke IPA. Sedangkan ketika aku mau milih IPS tuh berat banget. Karena IPS itu kayak dari SMP tuh udah nggak suka banget tuh yang namanya akuntansi atau pelajaran ekonomi segala macam kan. Akhirnya kayak nggak punya pilihan lain, IPA nggak bisa, IPS nggak mau, akhirnya aku ambil bahasa. Kayak Oh gitu gitu. akhirnya. Itu juga ada cerita-cerita apa ya, maksudnya yang sampai drama-drama di rumah lah, maksudnya sampai aku akhirnya sempat nyalahin orang tua, nggak ngasih izin ke dulu yang STM pembangunan lah, apalah gitu, kayak gitu. Cuman akhirnya ya dijalanin, karena kakak, nah pas aku mau naik kelas 2, kakakku kan lulus tuh, dia itu masuk ITB. Nah dia cerita, kamu kalau memang pengen jadi arsitek, sebenarnya kalau masuk bahasa ya udah kamu fokus buat persiapan nanti bisa SNMPTN, SPMB yang IPC gitu kan. Atau kalau misalkan dari bahasa, kamu bisa ambil desain sebenarnya gitu. Karena maksudnya kakakku tahu aku ke arsitek karena aku senang gambar sebenarnya, fokusnya di situ. Terus kata dia di ITB ada desain dan emang tesnya nggak dari SPMB tapi kayak jalur khusus gitu kan. Itu ada desain, bahasa bisa dari situ, dia bilang gitu kan. Akhirnya kayak terdongkrak lagi, kakakku bilang kalau mungkin kalau dekat ke arsitek desain interior lah, dia bilang gitu kan. Akhirnya fokusku udah ke situ. Tapi ya ternyata memang pas SPMB ambil IPS tuh sempat tes dulu deh, tes ITB dulu duluan ya. Aku sempat ambil yang desain itu, tapi ternyata gagal juga di situ karena persaingannya ketat juga ya. Ternyata kayak sekitar merebutkan satu kursi jadi 1 banding 250 orang gitu, dan mungkin persiapanku juga nggak cukup juga waktu itu karena memang pas tes ITB itu orang-orangnya udah tahu gitu loh tes-tes yang akan dilewatin kayak apa, tes gambar yang ada sekitar berapa tahap gitu, terus psikotesnya kayak gimana, dan aku tuh pas ikutan tes blank banget, emang nggak ada bayangan sama sekali karena aku pikir kayak emang ya tes ngerjain soal atau gambar ya gambar. Kurang informasi berarti ya? Kurang informasi banget. Persiapanku cuman 3 hari sebelum tes aku ke Bandung, dan waktu itu sempat ketemu sih, ditemuin sama teman kakakku yang anak desain interior, cuma dikasih tahu. Nah pas ketemu baru tahu kalau misalkan nanti ada gambar suasana, dikasih 2 apa 3 kali kayak itu. Itu kayak gambar suasana itu apa ya, maksudnya kayak pas dijelasin tuh kayak wow, gue tuh harus tes kayak gini nanti gitu 3 hari lagi. Jadi kayak emang udah blank aja pas tes waktu itu. Jadi kayak emang nothing tulus akhirnya. Jadi kayak emang udah nggak pede juga buat lolos, dan tapi pengumuman nggak masuk. Akhirnya masuk momen SPMB, udah otomatis ambilnya lewat IPS ya. Jadi kayak dari tes itu penjurusan tuh bingung juga tuh pas penjurusan. Tapi ternyata pas ngelis daftar, ada desain, fakultas desain tapi di UNS. Itu juga pas minta izin ke orang tua agak berat karena itu di luar Jawa Barat kan. Orang tua memang berharap
dekat-dekat aja gitu. Kalau bisa sama-sama sama kakakku di Bandung gitu. Jadi mikirnya ya itu mungkin sama-sama lah biar bisa ngekos bareng mungkin atau apa jadi lebih hemat. Terus ya udah tapi akhirnya aku bilang tapi cuma di sini nih satu-satunya ada desain lewat SPMB gitu. Akhirnya ya udah itu jadi pilihan pertama. Satu lagi aku bingung apaan. Nggak ada bayangan sama sekali memang ketika jadi anak bahasa itu kalau mau kuliah mau jadi apa gitu. Even misalkan ternyata jurnalistik juga bisa dipilih waktu itu gitu kan, atau mungkin sosiologi, antropologi, apapun. Bidang-bidang sosial itu nggak sama sekali tersentuh sama otak anak bahasa waktu itu. Jadi akhirnya pilihan kedua aku ambil sastra Indonesia Unpad. Dan ternyata masuknya ke sastra Indonesia itu gitu. Karena memang pas nentuin sastra itu kayak itu satu-satunya jurusan yang aku punya bayangan karena aku belajar bahasa 2 tahun di SMA gitu. Tapi pas kuliah itu ternyata pas ketemu banyak orang jurusan lain yang anak-anak sosial kayak antropologi atau sosiologi atau apa tuh aku yang kayak wow ini jurusan yang sebenarnya menarik Lebih perhatianku menarik. juga gitu. Maksudnya ketika aku misalkan belajar sastra aku kan ada sosiologi sastra atau misalkan kajian-kajian yang dekat ya sama lintas-lintas bidang lain tuh kayak itu yang menarik perhatianku lebih ketimbang sastra gitu waktu dan bahasa. Jadi kayak gila gue baru tahu ini pas kuliah gitu. Mungkin kalau informasi itu aku tahu lebih dulu, lebih cepat ketika SMA itu dari kelas 1 lah, kelas 1 kelas 2 mungkin bekal buat menentukan jurusan lebih matang sih, lebih kuat. Cuman ya akhirnya ginilah dijalanin aja gitu. Walaupun di tahun-tahun pertama itu galau-galau juga sih, masih mikirin kayaknya tahun depan gue ikut SPMB lagi. Masih mikir kayak gitu memang, masih mau ngejar entah ngambil desain atau apa gitu. Itu masih dan aku masih coba iseng-iseng ngerjain soal-soal SPMB gitu kayak gitu. Karena emang masih ada niat-niat pengen pindah jurusan. Tapi akhirnya ya ada kesibukan yang lain ikut organisasi jadi kayak lama-lama lupa akhirnya ya udah kuliah gitu aja dan pas nentuin kerjaan pun selama kuliah beneran sama sekali nggak pernah emang kepikiran buat gue mau kerja jadi apa ya nanti gitu beneran nggak mikir soal profesi karena mikirnya itu memang pengen mengerjakan sesuatu yang apa ya cukup fleksibel gitu bisa dikerjain dari mana aja nggak terikat sama jam kerja atau apapun gitu dan agak karena maksudnya aku nggak mau juga jadi bekerja dengan menggunakan seragam kayak gitu maksudnya aku pengen bebas banget gitu dengan kerjaanku tapi emang nggak tahu juga itu tentang apaan gitu aku akan bekerja soal di bidang apa gitu tapi memang pas kuliah ya dikit-dikit itu bidang organisasi yang aku masukin itu nggak jauh-jauh misalkan ikut organisasi atau kepanitiaan aku garap desain atau aku garap media jadi kayak apa ya sadar nggak sadar akhirnya kayak ke bawah juga nih gitu maksudnya ketika akhirnya mau kerja itu yang aku cari akhirnya bidang-bidang jurnalistik gitu makanya pas sebenarnya pas udah lulus itu aku setahun pertama itu emang nggak kerja tetap kayak emang freelance ada yang nawarin edit atau nulis atau mungkin desain yang simple kayak gitu itu sebenarnya aku garap aja ya dari rumah gitu sampai orang tua aku nanya kamu gak mau kerja itu yang baru di titik itu aku akhirnya nyari kerja gitu dan gak lama dari situ temanku ngasih informasi soal ada bukaan tes wartawan di Tempo itu aku coba itu pertama kali nyoba tes ya akhirnya mulai kerja tetap sebagai wartawan di situ sampai sekarang. Oke. Gitu, Ben. Wah, perjalanan panjang. Tadi plot twist. Tadi dinilai matematika doang nggak yang nggak bisa IPA tapi nggak suka IPS, akhirnya bahasa. Tapi kayaknya bahasa nggak di semua SMA ada kayaknya. Ini di SMA aku dulu cuma IPA IPS dong. Di SMA gua nggak ada. Di SMA aku aja sampai tahun berapa gitu udah dihapus sekarang udah nggak ada juga. Oh udah emang udah mau punah. Ini peminatnya dikit banget memang. Oke, gimana kalau Ahmad? Ahmad nih anak madrasah aliyah nih. Mungkin ada pengalaman yang berbeda dari anak SMA. Jadi mungkin share dulu ya, kenapa, mungkin sebelum masuk kuliah sih, jadi kenapa sampai di madrasah aliyah gitu. Jadi mungkin itu ketika kapan ya? Ketika SD sih tepatnya. Ketika SD dulu. Jadi kan gimana ya? Ini gue punya abang nih 2 orang nih, ya. Masuk SMP favorit gitu kan. Dan waktu itu juga alhamdulillahnya turnover orang tua gitu, karena waktu itu alhamdulillahnya orang tua waktu itu lagi hijrah-hijrahnya gitu kan. Nah jadi gimana nih anak biar bisa masuk pondok pesantren. Jadi dulu tamat SD malah diarahin dulu masuk pondok pesantren.
Tapi ternyata ada apa ya? Ada semacam ini ya. Jalan tengah. Iya, ayah nyuruh ke pesantren, tapi ibu nggak ngebolehin kan. Nah akhirnya ya udah jalan tengah, akhirnya masuk MTSN, Madrasah Sanawiyah Negeri. Nah mungkin dari MTSN, nah waktu itu ketika di MTSN sih jadi siswa biasa aja sih. Maksudnya ya pulang, terus maksudnya sekolah, belajar, pulang, main game online gitu kan. Lagi masa liar-liarnya. Kemudian waktu kelas 3 itu lumayan tercerahkan gitu, karena guru-guru di kelas 3 SMP itu udah memberikan nih semacam apa ya, semacam wejangan lah, sebenarnya kalian tuh nanti mau gimana gitu. Kalau misalnya kalian emang benar-benar mau fokus ke agama gitu kan, nah dikasih path-nya itu nanti either ke dulu itu ke Insan Cendekia ya, Insan Cendekia, terus kalau emang oke itu bakal dilempar ke kayak ke Kairo atau ke Mesir gitu. Nah itu dikasih arahnya ke sana, dan waktu itu nggak ada kepikiran sama sekali sih bakal ke sana gitu kan. Nah akhirnya yaudah ikut apa aja deh yang datang gitu kan. Yang datang waktu itu undangan dari SMA favorit, terus salah satunya juga MAN 2 model ini gitu. Dan yang nggak disesalin juga sih, mungkin emang skenario kali ya. Jadi kayak saya itu ngeh ketika ada undangan dari apa namanya, kan waktu SMP kayak SMA itu kan kayak ngisi formulir terus baru ngirim undangan ke sana, habis itu baru tes. Nah itu tuh baru ngisinya itu dikasih udah lama formulirnya kan, tapi waktu dikirim ke sana itu entah kenapa yang tinggal buka itu tinggal MAN 2 doang gitu. Jadi kayak SMA favorit tuh, kayak SMA abang saya dengan SMA 8 itu udah pada tutup semua, dan akhirnya wah ya udah MAN 2 doang, ya udahlah. Jadi kayak ngikut alur doang, ngikut arus. Jadi akhirnya tes di MAN 2 model, alhamdulillah waktu itu entah kenapa ya, jadi kayak diberikan nilai yang terbaik juga sih di sana. Jadi kayak dapat nilai yang terbaik di sana. Terus di MAN 2 model ini guru-gurunya itu ketika kelas 1 ini dia udah mulai memetakan nih. Kalau misalnya, jadi kan ada 2 jalur tuh. Yang pertama ini jalur yang jalur tes, yang kedua itu jalur apa itu lupa. Nah, yang jalur tes ini dipetakan oleh guru-gurunya. Nah, ini mana nih yang masuk IPA, mana yang masuk IPS. Nah, jadi yang memetakan itu guru gitu. Jadi kayak oh ini siswa-siswa yang apa namanya, yang lumayan oke untuk di IPA, yang ini mungkin di IPS ya. Mungkin itu apa ya, kurang, selain daripada keinginan siswanya, soalnya siswa juga ditanya tuh waktu belum masuk. Karena di MAN 2 model ini, masuk IPA atau IPS itu bukan di tahun kedua, tapi di semester kedua. Gitu. Jadi di semester pertama itu, semuanya kita belajar IPA IPS gitu kan. Terus baru di semester keduanya itu, selain dari pemetaan guru, juga ditanya nih siswanya maunya apa gitu. Karena juga ada teman saya itu, yang ternyata nilai, apa ya, kita bersaing lah waktu di tes itu kan, tapi dia lebih memilih IPS gitu. Dan itu guru-guru open aja gitu, karena itu keinginan dia gitu kan. Nah, waktu itu jumpalah sama seorang guru gitu kan. Jadi kayak masing-masing siswa ini, beberapa siswa yang punya nilai lumayan oke di beberapa subjek itu dipanggil gitu kan, kayak untuk semacam diwawancara lah gitu kan. Nah, di wawancara kayak pada tahun saya itu baru mulai yang namanya apa ya? Mulai dipesatkan untuk kelas olimpiade gitu lah. Jadi kayak orang-orang yang untuk di olimpiade itu yang mulai dibibit dari semester 1. Nah, jadi waktu di wawancara pertama itu ditanyalah kayak wawancaranya itu lebih kayak kakaknya siapa, terus orang tuanya gimana gitu kan. Nah, jadi jadi akhirnya tiba di saya itu guru ini pada kaget gitu kan, loh. Ini abang udah olimpiade kesana kemari, ini ngapain kesini gitu kan, kayak soalnya dulu itu apa ya, persepsi orang yang masuk MAN 2 itu emang orang yang masuk Madrasah Aliyah itu emang orang yang nggak masuk di SMA favorit gitu. Akhirnya masuk ke madrasah. Jadi kayak ya semacam itulah. Semacam ya second choice. Stereotype second choice. Pesantren gitu. Jadi kayak oke, ini anak kenapa gitu kan. Akhirnya setelah ditanya-tanya, oh rupanya emang dari orang tuanya juga prefer dia buat belajar agama lebih gitu kan. Terus habis itu ketika digali-gali lebih dalam, oh rupanya jadi kayak apa ya, kayak guru saya itu ada satu guru nih, guru matematika namanya Pak Peter Sumadi. Nah, dia itu ngasih kiblat ke saya itu, kamu harus kayak abang kamu nih, kayak oke. Oke, ini semacam ini berbahaya sih.
tapi akhirnya itu jadi cambuk tersendiri sih, jadi cambuk sendiri dalam artian jadi kayak guru saya ini memberikan apa ya, kayak memberikan ekstra pelatihan ekstra atau semacamnya itu biasanya itu bisa berkembang lebih jauh lagi gitu dibanding teman-teman yang lain, karena ketika teman-teman yang lain itu pada let's say lah ketika di rumah itu PR-nya itu sekian, nah saya itu bisa sekian tambah X gitu, jadi kayak tugasnya itu nggak cuma di bab itu aja tapi di bab berikutnya. Itu khusus untuk pelajaran matematika sih, karena emang kemarin itu dibibit untuk jadi olimpiade matematika. Nah, ya mungkin ini salah satu apa ya, yang perlu disyukuri juga sih, privilege yang perlu disyukuri juga, karena dari orang tua itu sebenarnya nggak menuntut apa-apa sih, maksudnya dalam artian yang penting sekolah baik-baik, sekolah tinggi-tinggi. Orang tua bilangnya kayak gitu. Jadi ya udah, akhirnya ngelakuin yang terbaik. Sekarang ini di SMA, jadi waktu SMA itu nggak ada kepikiran sama sekali sih, kayak mau kuliah apa, ini apa, itu apa, belum kepikiran sama sekali, ya kayak anak SMA pada umumnya sih, kayak ya udah sekolah, habis itu nongkrong bareng teman, habis itu pulang, ya udah gitu aja. Dan saya juga bukan orang yang aktif di organisasi gitu kan, dan ngomong di depan orang juga agak susah. Ini ngomong di sini ini agak berkeringat nih karena ini butuh effort lebih gitu kan. Nah gitu. Jadi karena emang nggak suka organisasi, akhirnya yaudah cari ekstrakurikuler yang bisa digunakan apa ya, yang nggak menggunakan apa ya, kelemahan saya gitu. Kayak kelemahan saya kan lumayan susah di ngomong di depan orang ramai gitu kan. Jadi akhirnya ada nih ekstrakurikuler yang namanya klub. Nah akhirnya yaudah dipusatin ke klub, kayak klub pelajaran itu sih, klub matematika atau klub apa gitu kan. Dan akhirnya yaudah fokus di sana, dan ya untungnya ya alhamdulillahnya di sana lumayan mendapatkan apa ya, mendapatkan perhatian khusus juga dari para guru, dari kepala sekolah. Akhirnya apa ya, kayak sekolah kami itu lumayan booming waktu kita ini angkatan sebelum saya dan angkatan saya dan seterusnya sih, itu lumayan naik peringkat apanya, karena guru-guru ini udah mulai memusatkan nih untuk prestasi-prestasi siswanya, prestasi-prestasi individu. Karena ngelihat dari pelajaran-pelajaran sebelumnya sih, kayak prestasi sekolah itu mungkin value-nya sedikit ya, karena mungkin yang lebih dilihat tuh kayak apa ya, apa namanya? Prestasi siswa. Prestasi siswa. Jadi kayak mungkin yang diterima di sekolah ini tuh nggak tergantung dari ini dari sekolah bagus, tapi yang mungkin yang lebih mencolok lagi, ini siswa ini punya prestasi gitu. Jadi kayak karena kalau kita ngelihat nih, karena kalau sekolah ngelihat dari apa namanya, dari value sekolah sendiri mungkin tuh agak susah, tapi kalau ngelihat dari prestasi siswa sendiri, akhirnya bisa mungkin bisa jadi salah satu nilai plus bagi siswa itu untuk lulus di SNMPTN undangan. Nah, jadi target-target dulu itu waktu kelas 2 SMA itu semua ditargetkan untuk SNMPTN undangan. Jadi kayak masing-masing kita itu punya apa ya, punya additional value lah di diri kita, either itu di ekstrakurikuler atau di mata pelajaran gitu kan. Jadi pelajaran tuh maksudnya lomba-lomba gitu atau iya, rapor? Lomba sih tepatnya. Oh, lomba, oke. Okay. Tapi rapor itu tetap di-maintain. Jadi kayak ya itu nggak boleh ketinggalan itu, karena itu jadi nilai general kan. Tapi nilai spesifiknya itu ada di nilai value siswanya itu sendiri. Nah, akhirnya ya itu ketika di kelas 2 itu jadi akhirnya jadi lebih kompetitif gitu lah. Jadi kayak jadi orang yang suka kompetisi jadinya. Jadi kayak lomba ini ikut, lomba itu ikut, pokoknya semua lomba diikutin lah gitu kan. Jadi kayak apa ya, kayak jiwa-jiwa kompetisi itu baru muncul di SMA gitu kan. Dan akhirnya ketika di kelas 2, kelas 3 itu, waktu kelas 2 itu saya ikut tryout yang biasanya kelas 3 masuk untuk uji coba passing grade itu lah. Itu tryout apa gitu, tryout yang biasa diadain sama UI sama mahasiswa UI yang balik ke kampung-kampungnya, atau back to school, UGM ya, yang back to school. Nah, biasanya kan mereka ngadain tryout kan. Akhirnya kelas 2 itu udah mulai tuh ngikutin yang begituan gitu kan, kayak ya meskipun lawannya kelas 3 tapi ya udah ikut aja gitu kan. Karena juga toh uangnya itu juga uang hasil jajan sendiri gitu yang disisihkan. Nah, akhirnya yaudah baru kepikiran nih, rupanya ada pilihan-pilihan kuliah loh waktu mau ngisi tryout itu. Nah, baru kepikiran nih, jadi mau apa ya gitu kan. Jadi akhirnya ya udah dengan polosnya memilih mana sih yang paling tinggi gitu kan. Akhirnya stay ITB. Jadi waktu itu baru nargetin nih, gue harus masuk stay ITB gitu kan. Nah, itu paling tinggi waktu itu. Itu kalau nggak salah PG-nya itu sampai 7-an gitu. Jadi kayak itu jadi pedoman itu loh. Jadi kayak ini target gue nih. Ya kalau jatuh ya paling di bawahnya gitu kan. Nah, jadi itu kayak
kayak dorongan tersendiri sih. Jadi sebenarnya dulu nggak ada alasan spesifik, mau sekarang kan waktu di kuliah kan ilmu komputer kan ya, ilmu komputer di UI. Itu karena salah satunya di ITB itu waktu itu apa ya, waktu beberapa kali tryout di awal itu, rupanya ITB ini banyak yang milih, terus kayak nilainya juga terlalu sulit, akhirnya ya udah nurunin dikit lah, yang komputer apa ya udah ilmu komputer UI. Oh gitu ceritanya. Sesimpel itu bro. Lebih ke pragmatis, peluang ya, mikirin probabilitas. Iya, probabilitasnya gitu. Jadi kayak soalnya kan apa ya? Soalnya kan waktu di tryout itu kan kebanyakan nggak lulus gitu kan, kayak tidak lulus gitu kan. Jadi kayak ya udahlah lulus dulu aja lah gitu kan. Jadi nyari-nyari itu dulu sih di papan pengumumannya itu gitu kan. Tapi di kelas 3 itu baru kepikiran sih, maksudnya itu bukan cuman kayak sesuatu yang gue mau nyari yang tertinggi atau apa gitu kan, tapi emang apa ya, emang yang mana nih yang memberikan apa ya, memberikan sesuai passion juga sih. Maksudnya kalau saya kan di matematika kan ya, terus kayak di bimbel itu emang ngasih tahu, jadi kayak dulu itu saya sempat ikut bimbel juga sih, ikut bimbel ya, ini salah satu mungkin bisa dibilang privilege juga sih, karena setelah beberapa kali ikut lomba gitu kan, terus uangnya dikumpulin buat ikut bimbel, karena yang biasanya teman-teman nongkrong di kelas 2 itu mereka pada ikut les, jadi kayak nggak ada teman nongkrong, akhirnya yaudah gue ikutan les gitu kan, kayak yaudah ikut-ikutan aja, jadi kayak nggak ada benar-benar, bukan orang yang punya target yang benar-benar gitu. Nah baru di kelas 3 itu baru ini apa ya, pengennya masuk ilmu komputer UI, tapi sebenarnya nggak ada arahan sih, kayak kenapa Ilkom UI itu nggak ada tuh, kayak oh ya ini mungkin di bawah ITB gitu. Nah ini mungkin nggak tahu ini kredensial nggak sih nih membanding-bandingkan nih, tapi waktu itu sih PG-nya emang di bawah sih, jadi ya udahlah masih oke. Akhirnya ya udah, ketika persiapan udah oke dan lain sebagainya, rupanya sebelum SMPTN tertulis, rupanya diumumkan dapat SMPTN lulus di SMPTN undangan gitu. Dan waktu di SMPTN undangan itu juga sebenarnya pilihan pertama itu stay ITB UI, dan pilihan keduanya itu Ilkom UI. Dan pada itu pilihan kedua. Tapi kenapa elektro atau komputer itu berarti ada kaitan sama klub matematikanya ini? Enggak atau sih. Nggak ada? Nggak ada atau murni passing grade? Murni passing grade. Murni ambi-ambi nggak jelas. Ya murni ambi-ambi nggak jelas itu. Oke, menarik banget. Tapi jadi nggak ada kepikiran soal ini matematika, ini jurusannya matematikanya kepake atau gimana gitu. Pokoknya guru itu ngasih arahan, pokoknya jangan ke ilmu murni. Mereka ngasih tahu itu, jangan ke ilmu murni MIPA gitu. Nah mungkin itu dia mungkin tahu ya, kalau mau jadi guru ya mungkin ke sana. Tapi dia ngasih arahan jangan ke sana. Oke, akhirnya yang matematikanya masih ada, sebenarnya juga nggak tahu sih di ilmu komputer itu ngapain dulu gitu kan. Jadi kayak ya ini ya pure apa ya, passing grade aja sih. Jadi ya aku memilih tanpa arahan, tanpa tujuan. Ya, akhirnya ya berlabuh di Ilkom UI kayak gitu. Dan alhamdulillahnya sih waktu di ilmu komputer UI itu karena ternyata tuh emang banyak matematika gitu kan, dan kayak emang prefer ke sana matematika fisika gitu kan. Ya jadi alhamdulillah juga dimudahkan gitu, kuliahnya juga nggak begitu kesusahan lah kayak gitu. Oke, ini beda-beda ya, maksudnya cerita masing-masing unik gitu. Tapi ini ada yang mau nanya nggak? Saya nanya satu sama lain, karena ada poin apa yang menarik yang pengen ditanyain ke teman-teman yang lain. Kalau Aisyah tadi kayak dari ceritanya ada peran abang yang membimbing, tapi kalau Zaki kayaknya nggak ada peran abangnya deh. Kakakku perempuan BTW. Iya, tapi kan maksudnya ada perannya gitu. Kalau Zaki abangnya nggak bimbing, kayak cek-cek aja. Iya. Enggak, kalau dari ceritanya tadi agak ini kan ada semangat rivalitas itu, nggak mau dibandingin sama abangnya, jadi abangnya nggak ada di cerita karena nggak mau dibandingin. Karena juga nggak mau dibandingin gitu, abangnya terlalu. Jadi waktu masuk SMA itu abang udah nggak ada di Pekanbaru gitu, semuanya udah keluar semua kan. Jadi kayak nggak ada juga di rumah, nggak bakal dibandingin juga sih. Iya. Oh ya, by the way ini adik saya. Maaf. Jadi emang kalau ngeliat sih SMA favorit ya. Terus kadang emang
karena suka dibandingin gitu sih, kayak misalnya, oh abangnya masuk SMA sini, adanya kok enggak gitu. Kadang itu juga pressure ya, kayaknya ya. Soalnya saya punya 3 adik, kayaknya 2 orang tuh ngerasa, ya gimana kalau abangnya SMA favorit, terus adiknya SMA yang sedang gitu, ya dia ada ini juga, ada perasaan gimana gitu. Tapi kita emang jalan hidupnya ke Madrasah Aliyah, dan kebetulan kayaknya sekolahnya waktu itu ada perubahan ya, jadi kayak ada transformasi sehingga di tahunnya ya Mat ya, di tahunnya Ahmad tuh ada transformasi lebih fokus ke lomba-lomba untuk Benar. ningkatin prestasi sekolah. Jadi sampai sekarang itu emang difokusin, kayak sekarang ini bahkan ada satu kelas tuh khusus buat olimpiade doang gitu. Jadi kayak anak-anak di sana tuh emang olimpiade doang gitu. Akhirnya kayak gitu. Nih, mohon maaf nih, sekarang udah jadi SMA favorit tuh teman. Oke, ini bagi. Nah, ini dari obrolan tadi tuh, gimana ya? Kalau misalnya kita ngeliat, mungkin sebagian kita tuh nggak tahu ya, kayak misalnya ada yang dibatasi sama pilihan keluarga gitu. Misalnya, oke, kamu nggak boleh keluar dari Jawa Barat misalnya, atau kamu nggak boleh keluar dari Bandung. Terus satu misalnya ada yang terfasilitasi, oh misalnya sekolahnya lagi ngegenjot buat lomba-lomba, jadi anak-anak difasilitasi guru segala macam. Nah, kalau misalnya buat teman-teman yang resource-nya terbatas atau pilihannya terbatas, ini teman-teman kalau diminta ngasih nasihat ya ke teman-teman yang tanda kutip tidak punya privilege yang sama, atau apa ya, mereka punya pilihan tapi sebenarnya mereka punya resource yang terbatas. Nah, kira-kira apa sih yang bakal teman-teman gali atau saranin ke mereka? Apakah itu dari segi passion, sukanya apa, atau misalnya ya udah mungkin orientasinya misalnya pekerjaan gitu, lebih pragmatis. Kira-kira teman-teman gimana kalau ngasih nasihat ke saudara atau siapa lah yang tanda kutip kurang dari segi resource gitu. Ini dari Wimba. Kalau dari gue sih mungkin resource boleh terbatas, tapi pikiran jangan terbatas. Intinya itu. Walaupun kan pikiran kita, mindset kita itu dipengaruhi oleh informasi-informasi yang masuk ke kepala kita. Dan gue pikir walaupun resource kita terbatas secara uang misalnya atau secara akses, tapi kayaknya informasi dari internet udah cukup untuk membuat kita punya pikiran yang lebih terbuka gitu, untuk bisa menghancurkan berbagai macam stigma yang ada gitu. Misalnya tentang pemilihan jurusan, misalnya kayak gue tuh sering mikir gitu dulu ya, kayak kenapa sih gue gak ngambil gap year aja? Apa? Gap year. Gap year. Jadi setahun dulu istirahat gitu untuk nanti coba lagi persiapan lagi gitu. Cuma kan dulu stigmanya gap year itu satu hal yang tidak lumrah, kemudian rasanya aneh, nggak kuliah, sedangkan teman-teman lain kuliah gitu. Itu sih gitu. Ya seandainya gitu, gue selalu ngerasa seandainya dulu gue ambil gap year 1 tahun aja, kayak mungkin gue bisa pilih jurusan yang lebih matang, kemudian masuk kampus yang lebih favorit gitu. Karena kan dulu dulu namanya anak muda ya, ada gengsi di situ. Gitu. Kalau dulu kalau Zaki mungkin perbandingannya ketika dia masuk ke Keman sama SMA gitu, pasti kan ada gengsi di situ. Gue anak Madrasah Alawiyah ya, kemudian dibandingin sama anak SMA. Nah, kalau gue posisinya pas kuliah gitu, gue anak politeknik dibandingin sama univ yang besar gitu, ada gengsi di situ gitu. Jadi itu sih, seandainya gue punya pikiran yang lebih terbuka pada saat itu, mungkin gue akan ambil gap year. Gitu. Kalau dari Tecagi gimana? Ya sebenarnya mirip-mirip juga sih. Maksudnya zaman aku sebenarnya waktu itu juga akses internet gak begitu bagus kayak sekarang ya.
buat cari informasi itu beneran yang kayak, ya aku beruntungnya waktu itu kakakku udah kuliah duluan, udah ada di luar kota duluan, jadi dia salah satunya sumber informasi yang bisa kasih aku apa ya, hal baru atau yang yang kira-kira aku perlu itu apa gitu. Maksudnya dia bisa bantu untuk cari itu gitu. Nah kalau sekarang sih menurutku memang selama kita bisa terakses internet, itulah salah satu kesempatan dan peluang yang harus dimanfaatin sebesar mungkin sih buat mencari tahu informasi-informasi. Dan juga karena menurutku kalau sekarang itu kayaknya jauh lebih apa ya, lebih mudah dan mungkin lebih memudahkan kita lah dibandingin aku 2006 lalu gitu untuk mencari tahu soal jurusan-jurusan yang mungkin cocok. Anak bahasa tuh sebenarnya bisa kemana aja sih gitu, dan maksudnya ya pas kuliah itulah ketika aku baru tahu kalau itu bisa menjadi momen-momen pertama kita tanpa harus melihat dulu kita apa ya, belajar bahasa, belajar IPS, IPA, karena ketika kuliah itu beneran bisa memulai semuanya dari nol kok asal emang niat gitu kan, dan kita tahu itu yang mau kita jalanin sebenarnya, yang mau kita pelajari, dan kita tahu apa sih yang sebetulnya ke depannya mau apa ya, mau jadi target-target kita gitu, kayak gitu sih sebetulnya. Bicara soal gap year juga itu juga yang sempat aku kepikiran juga waktu itu, karena ketika memang di tahun-tahun pertama galau mau pindah jurusan lagi, mau coba SPMB lagi itu memang kepikiran kayak kenapa sih aku harus memaksakan diri kuliah ambil ketika pilihan kedua ini diterima, kenapa harus aku ambil gitu. Padahal sebenarnya waktu itu juga kayak ya asal ada pilihan aja lah gitu. Walaupun sebenarnya juga masih nggak terlalu yakin mau kuliah di sastra kayak gitu. Emang sempat kepikiran juga waktu itu kenapa sih harus langsung lulus SMA harus langsung kuliah gitu. Padahal sebenarnya kan nggak masalah ya buat mikirin untuk 1 tahun itu, malah bisa fokus mungkin buat mempersiapkan kuliah jurusan yang emang kita yakin betul, yang emang pengen kita ambil gitu, dan mereduksi banyak penyesalan lah sebenarnya kayak gitu. Cuman ya akhirnya kayak gini sih. Cuman ya alhamdulillahnya ternyata yang aku jalanin dan ambil sampai saat ini masih ada apa ya, masih ada benang merah sama yang aku pengen sih sebenarnya, nggak terlalu kayak melenceng banget gitu. Walaupun ya tadi aku bilang cita-cita jadi arsitek, sebenarnya cita-cita jadi wartawan itu sempat muncul kelas 4-5 SD sebenarnya, sempat pas tahun 98 lah, pokoknya 98-99 tuh kayak muncul ada cita-cita itu sebenarnya. Jadi kayak ya mungkin ini kayak emang mimpi awal aja sih, aku kembali ke situ gitu. Yang mimpi di tengah-tengah, arsitek yang muncul tengah-tengah ya agak dilewatin gitu, kayak gitu sih. Cuman ya itu sih sebetulnya lebih ke informasi itulah yang mungkin yang harusnya bisa kita manfaatkan dari akses internet yang udah kenceng lah sekarang ya, udah banyak informasi yang bisa kita ambil, yang bisa kita cari. Kalau Ahmad ada yang nambahin? Mungkin ini sih, setuju sih sama Mas Bimba. Kayak mungkin kita nggak bisa pungkiri ya, setiap orang tuh pasti punya keterbatasan gitu kan. Either itu keterbatasan resource atau keterbatasan informasi atau keterbatasan kayak let's say lah, misalnya apa ya, scope dari orang tua tuh nggak ngebolehin kayak kuliah di luar di Jawa. Misalnya kalau orang Riau nggak boleh kuliah di Jawa. Itu banyak teman-teman kayak gitu. Tapi yang perlu di garis bawah itu sebenarnya gini sih. Kalau menurut Ahmad sendiri sih kayak it's okay kalau limit itu ada di luar gitu, tapi jangan sampai limit itu ada di dalam diri kita sendiri gitu. Jadi mungkin kadang-kadang karena apa ya, karena mungkin orang tua memberi limit, atau kalau kadang-kadang misalnya keadaan atau misalnya ya let's say lah resource kita itu menjadi limit kita gitu. Tapi jangan sampai itu membuat kita itu nggak melakukan yang terbaik gitu lah. Karena gimana ya? Kalau misalnya kita berpikiran nih, dan teman-teman dan beberapa kali sih pernah ngasih apa namanya di Madrasah Aliyah itu Ahmad pernah disuruh ngasih nasihat sih. Tapi satu hal yang Ahmad kasih ke mereka itu jangan sampai limit atau keterbatasan yang mereka punya itu jadi penghalang buat mereka itu untuk terus berkembang gitu. Karena apa ya, kalau kita lihat gitu kan ya, siapa sih yang nggak punya limit gitu kan, tapi mereka itu tetap lakukan yang terbaik gitu lah, lakukan yang terbaik. Dan ya udah, kita misalnya kalau kita misalnya keterbatasan dengan biaya, it's okay gitu loh, kayak ya udah kita lakukan yang terbaik gitu kan, misalnya buat kuliah-kuliah di universitas-universitas terbaik gitu kan, ya udah masuk aja dulu gitu. Kayak kalau udah masuk itu ya udah, masalah rezeki itu nanti mungkin ya Allah bukakan lah jalannya gitu kan. Tapi kalau ya kayak gitu, karena kalau ngelihat ya mungkin ya keluarga kita mungkin juga kalau dilihat dari segi apa ya, dari segi resource biaya gitu, mungkin itu nggak bisa dibilang cukup. Tapi akhirnya
ada aja gitu jalan-jalan beasiswa yang diberikan kemudahan-kemudahan itulah. Jadi kayak kalau menurut Ahmad, limit itu tuh jangan dijadikan keterbatasan di dalam diri sendiri. Benar sih, mindset itu sih yang paling penting. Yang kedua mungkin yang perlu digarisbawahi itu pertama, sesegera mungkin cari mentor gitu. Karena mungkin gimana ya, even buat sekarang gitu kan, buat sekarang ini kita tenaga profesional gitu kan, kita juga tetap butuh mentor gitu. Dan Ahmad juga mikir nih, kenapa mentor ini nggak ada sejak kita dulu dari SMA gitu. Karena emang SMA itu kan salah satu break point gitu loh kan, kayak benar-benar menentukan nih kita bakal kemana gitu kan. Dan posisi mentor di sana itu apa ya, kayak orang-orang yang pernah punya pengalaman lah gitu kan, orang-orang yang pernah punya pengalaman gitu kan, yang udah pernah menginjaki kaki lah di universitas atau bahkan di dunia kerja, ya udah cari aja siapa yang bisa jadi mentor, yang bisa mengarahkan kita gitu. Karena kalau bisa dibilang informasi ya sekarang ini siapa sih yang nggak punya akses informasi gitu kan. Even orang-orang di daerah juga punya akses informasi. Tapi yang menjadi nilai plus ketika kita punya mentor, kita punya filter dahulu gitu. Jadi informasi-informasi yang ada itu bisa difilter. Oh ini bagi orang-orang yang ngerasain nih, oh dia ini udah tahu nih kalau misalnya ngelihat beberapa tahun ke depan, yang orang-orang emang udah punya gambaran lah beberapa tahun ke depan itu bakal kayak gini gitu kan, dari segi tenaga kerja atau dari segi kebutuhan profesional atau semacamnya gitu kan. Dan mungkin bisa juga menggali nih apa sih yang menjadi ketertarikan seorang siswa gitu kan. Nah itu di mentor itulah gitu. Jadi kayak ini nih salah satu ide yang mungkin diaplikasikan juga sih di SMA sekarang. Jadi kayak tapi kekurangannya adalah yang jadi mentor itu masih siswa juga gitu. Jadi kayak kelas 3 jadi mentor kelas 2 gitu kan. Ini dari masih mentor dalam bentuk pembelajaran dan sebagainya. Tapi yang mau digarisbawahi sekarang ini, jadi kayak kalau bisa sih anak-anak SMA itu ya, karena mungkin mereka nggak mungkin bisa jadi mentor gitu kan, tapi mungkin kita nih jadi orang-orang yang jadi senior, kalau kita punya saudara atau yang masih SMA gitu, kita bisa jadi mentor mereka gitu. Kita bisa jadi ngasih gambaran ke mereka itu, kalau misalnya jurusan dari dia itu maunya apa, terus kita bisa ngarahin gitu. Kita bisa ngasih arahan gitu. Karena kalau dibilang informasi ya mereka juga nggak bisa menelan informasi secara mentah-mentah gitu kan. Kayak oh ini baca banyak artikel, oh ini oke. Jadi gue mau yang mana gitu, dan yang mana sebenarnya yang dibutuhkan nanti itu yang mana gitu kan. Nggak semua siswa SMA itu bisa memproses itu gitu kan. Dan itu jadi saran sih buat diri saya sendiri juga kayak gitu. Saya juga masih nyari mentor, kayak sekarang juga masih punya mentor gitu kan, yang ngasih arahan gitu kan. Oh ini kedepannya gini yang mungkin kita mungkin terlalu merasa percaya diri gitu kan. Oh ini mungkin jalan yang benar gitu kan. Oh ini jalan yang oke nih. Tapi kan sebenarnya kita nggak tahu nih. Mungkin kita perlu nasihat dari orang-orang yang udah berpengalaman gitu kan. Nah ini nih sesuatu budaya yang perlu diawali lebih dulu gitu. Kayak mungkin di masa-masa SMA gitu kan, ketika orang udah dibilang masa baliknya gitulah, masa ketika seorang itu udah bisa berpikir mulai menimbang, tapi masih belum bisa memutuskan secara maksimal gitu. Nah mungkin posisi mentor di sana itu jadi salah satu nilai positif sih. Oke, poin yang menarik. Oke, ya tadi ada tentang informasi, juga tentang mentor yang buat ngasih gambaran. Mungkin emang bener sih, kayak mentor tuh perlu orang yang udah few steps ahead ya. Misalnya mentornya anak SMA, itu ya mungkin orang-orang yang udah kerja gitu. Oke, keinget Bimba punya program kakak asuh ya buat anak-anak kelas 12 ya Bimba? Iya. Di sana berarti mentor-mentornya emang orang yang udah kerja ya? Teman-teman yang udah. Jadi orang-orang yang udah lulus S1, kemudian bahkan udah S2 dan udah S3 gitu. Jadi bisa berpikir, bisa ngasih input yang jauh lebih jauh gitu kepada si adik-adik. Emang itu yang gue sadari sih ketika awal-awal, sekarang udah batch keempat, artinya udah 4 kali nih, udah 4 angkatan. Dari kesadaran itu sih, punya kakak atau punya mentor itu sebuah privilege yang amat luar biasa untuk kita bisa membuat keputusan yang benar-benar matang, yang well informed gitu. Jadi di situ, dan memang target gua memang anak-anak yang di kelas menengah ke bawah gitu, yang ekonominya kurang tapi prestasinya bagus gitu. Kalau gua titik tekannya adalah ke mereka, kalian gak usah mikir kalian nanti bisa bayar kuliah atau enggak. Yang penting masuk aja dulu. Nanti kalau udah masuk tuh
beasiswa ada banyak gitu, kampus tuh bisa bantu gitu. Yang penting ya sekarang misalnya banyak anak-anak yang sebenarnya mampu mampu untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, tapi mereka ketakutan duluan sama biaya kuliah gitu. Ya kalau takut mereka kan nanti jadi nggak akan daftar dan nggak akan tahu bahwa mereka tuh bisa masuk gitu. Jadi gitu sih. Kemudian tadi nambahin dari Ahmad juga ambisi sih mungkin yang perlu ditambahin juga. Jadi kan kadang tuh tadi kalau benang merah dari kita bertiga itu kok kayak semuanya serba kebetulan tanpa perencanaan dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak udah emang by design oleh Allah tuh kayak gua tuh harus jadi ini, Aisyah harus jadi apa jurnalis gitu, Ahmad harus jadi computer engineer gitu. Jadi lakukan yang terbaik plus ambisi sih, ambisi untuk terus maju gitu. Karena gua mendapati banyak teman-teman yang ambisinya kurang, jadi ya mereka cukup puas dengan apa yang ada di depan mata mereka, terus ya nggak ngambil langkah maju untuk invest ke dirinya sendiri gitu. Akhirnya mereka yang menurut gua ada di profesi yang menurut gua cukup stuck gitu. Tapi kan itu pilihan, lagi-lagi pilihan ya. Nggak bisa semua orang ada di apa ya maksudnya ada di tingkat yang di atas gitu. Gitu. Oke. Ini udah ke penghujung sesi kali ini. Mungkin ini ada pertanyaan penutup lah. Terkait tadi udah bahas tentang SMA, milih jurusan. Nah, ini terkait pekerjaan. Kan teman-teman sekarang nih ada yang profesi yang sedang dikerjain, ya kan? Tapi mungkin di balik itu ada pekerjaan yang sebenarnya, oh ini dream job atau apa ya, kerjaan yang gue pengen banget gitu kan. Nah, kira-kira teman-teman udah mulai kepikiran soal pekerjaan ideal. Tadi mungkin Teh Jagi udah ngomongin arsitek ya, tapi mungkin ada yang sebenarnya dream job lain gitu ya. Bukan dream job lain ya, gimana ya? Dream job yang bukan dari masa kecil gitu. Nah, itu tuh kapan sih realisasinya gitu? Oh, gue tuh pengen ini loh, gue pengen kontribusi ke masyarakat atau kontribusi ke dunia atau kontribusi profesi gue tuh, gue maunya ke sini. Nah, itu tuh mulainya kapan? Apakah saat kuliah atau setelah kuliah baru nyadar, oh, gue tuh pengennya ini atau apa? Nah, mungkin bisa cerita tuh kapan mulai kebayang dream job-nya itu dan gimana? Apakah sekarang udah masih on the track? Oke. Ya itu sebenarnya kan tadi aku bilang ya, ketika berpikir soal kerjaan memang belum pernah kebayang sampai kuliah itu sebenarnya ideal mau kayak apa. Tapi aku tahu maksudnya aku tuh nggak mau bekerja yang apa ya, yang istilahnya membelenggu gitu. Entah belenggu dari jam kerja, entah mungkin kita diseragamkan atau apa kayak gitu. Maksudnya berseragam atau segala macam. Nah, emang apa ya, agak pengen jiwa yang bebas gitulah, maksudnya pekerjaan yang agak bebas itu apa gitu. Tapi memang sebetulnya dari SMP aku tahu aku cukup punya minat sama gambar dan nulis gitu. Mungkin karena emang dari kecil senang baca gitu ya, jadi emang gak jauh-jauh dari situ gitu dunianya. Jadi pas SMP itu aku pernah bikin tugas pokoknya sama guru seni dibebaskan bikin apapun itu karya gitu. Nah, aku memilih bikin cerpen. Nah, dari situ tuh guruku bilang, kamu udah berapa lama bikin cerita kayak gini? Terus aku bilang, ini baru sekali aku bikin tulisan. Terus sama guruku kayak di-encourage buat, kayaknya kamu punya potensi buat bikin cerita deh, kayak gitu kan. Dan itu cuman kayak, oke, nanti dicoba. Tapi itu udah nggak pernah aku gali lagi. Emang pernah sih pas SD sebenarnya pernah kayak nyoba bikin cerita pendek atau kayak ngirim puisi ke majalah Bobo kayak gitu kan. Tapi emang nggak pernah masih muat. Terus SMA juga pas di bahasa itu, ada tugas bikin cerpen dan guru bahasaku itu memang maksudnya kayak ngasih nilai A+ yang kayak wow, masa cerita kayak gini jadi dapat nilai terbesar gitu. Dan maksudnya apa yang jadi patokan seorang guru menilai cerita dengan angka gitu. Ya nggak sih, maksudnya kayak ini kan bukan kayak matematika yang benar atau salah atau apa ya, cuman sebuah karya kayak gini kok bisa dikasih nilai. Terus aku juga tanya, kenapa saya bisa dapat nilai kayak gini? Terus ya dijelasin lah sama guru kalau misalkan kayaknya aku mau ada potensi yang soal yang lumayan soal nulis dan juga kayak
entah dari kemampuan diksi atau apa kayak gitulah maksud, tapi memang dari situ sebetulnya kayak memang ada yang keinginan buat menulis itu cukup besar gitu, dan memang keinginanku memang kayak jadi penulis sebenarnya gitu. Jadi wartawan tuh kayak salah satu kerjaan yang memang karena yang menuntut aku buat nulis kan gitu. Tapi memang besar goalnya itu aku pengen nulis buku sih sebetulnya. Dan mungkin sekarang yang lagi digarap itu lagi nyiapin buku cerita anak sebetulnya yang memang tersendat-sendat juga. Tapi emang proses dan mungkin bisa dibilang itu sih yang pengen jadi goal besar itu dirangkum semua yang aku kerjakan itu nggak jauh-jauh dari bidang penulisan sebenarnya itu. Dan mungkin ya insya Allah ini memang udah ada di tracknya aja gitu, cuman mungkin tinggal memetakan yang lebih clear, lebih jelas lagi aja sih sebetulnya apa yang sebetulnya pengen ditulis dan digali lagi di bidang ini kayak gitu. Kalau Ahmad? Oke. Mungkin buat dream jobs ya. Sebenarnya dream jobs. Oke. Buat kerjaan yang benar-benar dipengenin itu sebenarnya apa ya? Itu baru kepikiran ketika kuliah sih. Ketika kuliah, ikut lomba juga gitu. Terus ya dari beberapa lomba itu ternyata ada satu jenis bisnis model itu yang sangat menarik gitu. Itu dari hackathon pertama tahun kedua kuliah lah. Hackathon itu kayak pentas IT gitu. Nah itu di bidang kesehatan gitu kan. Jadi kayak mungkin salah satu keinginan mama juga sih, keinginan ibu dulu sih kayak ya udah masuk kedokteran aja ya udah. Jadi kepikiran kan oh ya udah ini kesehatan sama IT kayaknya nggak jauh-jauh banget sih, kayak IT kan sebenarnya tools ya. Jadi kayak sebenarnya benar-benar bisa nge-increasing buat naikin value dari masing-masing sektor lah. Nah, jadi sejak saat itulah baru mikir nih, oh nih gue pengen bikin produk atau apa gitu kan yang bermanfaat buat orang-orang di bidang kesehatan gitu. Nah, jadi baru mulai itu ketika baru mulai merintis usaha, merintis startup itu di tahun terakhir kuliah. Nah, itu baru mulai tuh ketika menang lomba nih, dapat momennya gitu kan, menang lomba dapat momennya. Dan kebetulan produknya itu produk kesehatan itu kan, kayak bukan produk kesehatan semacam kecantikan ya, tapi produk untuk ngecek kesehatan gitu. Namanya TEA, Telehealth Easy Access. Nah, jadi di sana itulah baru dapat bayangan nih, oh ini sebenarnya produk ini nih produk kesehatan, maksudnya produk alat kesehatan itu sebenarnya sesuatu yang benar-benar kita butuhkan sekarang. Melihat demografi kita itu kayak sangat timpang gitu. Mungkin yang di Mas Wimba di Poltekkes mungkin tahu kali ya, kayak perbandingan antara jumlah tenaga kesehatan yang ada dengan orang-orang yang sakit itu di daerah-daerah itu sangat timpang gitu, antara di Jakarta sama daerah-daerah gitu kan. Nah, akhirnya baru kepikiran nih, maksudnya waktu di tahun terakhir itu ya udah kayaknya ini gue bisa jadiin ini sebagai target deh, maksudnya sebagai khairun nas anfa'uhum linnas gitu kan, sebaik-baik kalian adalah yang bisa memberikan manfaat gitu kan. Nah, akhirnya baru mulai itu untuk ngebuat produk, nge-found startup sendiri, dapat pendanaan dari lomba-lomba, bootstrapping. Nah, barulah dari itu kayak baru bisa ngelihat tuh kayak oh sebenarnya kesehatan tuh hal yang penting loh ketika hal-hal itu dibawa ke daerah-daerah gitu kan. Mereka bisa ngecek kesehatan secara otomatis, terus kayak hasil kesehatan bisa mereka ketahui, dan akhirnya mereka bisa mendapatkan konsultasi ke dokter jarak jauh. Nah, itu tuh jadi kayak ngelihat mereka itu bisa ngobrol ke dokternya udah seneng banget kan, kayak iya dok, kayak bahkan kayak bahasa Jawa aja gitu kan, harus diartiin dulu karena dokternya nggak orang Jawa gitu kan. Jadi kayak oh ini sebenarnya kayak manfaatnya tuh unlimited gitu, kayak jadi kayak as long as ini produk ada gitu, semua orang tuh pasti bakal dapat manfaat. Nah, jadi makanya itulah ketika tamat kuliah ngelanjutin startup itu kan, jadi kayak kita mulai nih beberapa mahasiswa gitu kan, kayak mahasiswa yang baru tamat kuliah ngelanjutin ngebuat bisnis gitu kan, jadi kayak masih nggak ngerti apa-apa gitu kan, masih nggak tahu bisnis model apa dan lain sebagainya, dan juga pendanaan masih bootstrapping, lomba sana sini, terus dapat pendanaan dari investor. Nah, akhirnya barulah ngelanjutin produknya itu gitu. Jadi kayak sampai tahun kemarin sih, dari 2017 sampai tahun 2020 itu kayak kita lumayan banyak dapat menggait orang-orang daerah untuk ngecek kesehatan kan, dan orang-orang kota juga. Nah, sampai pada akhirnya yaitu runtuh gitu ya. Runtuh. Karena kita karena beberapa orang dari kita itu punya
mungkin udah mulai berpikir apa ya, udah nggak idealis lagi lah ya. Jadi kayak udah mikir nih, gue mau nikah, anak istri, makan gimana. Jadi akhirnya baru mulai mencari nih, karena ketika kita startup itu kita benar-benar gaya mahasiswa gitu, kayak makan seadanya, tempat kosan juga oke-oke aja gitu. Padahal baru ketika udah setahun, baru mikir nih, ini gue nggak bisa kayak gini terus nih, kayak mungkin karena karena keuangan kemarin juga nggak sehat sih. Sorry, ini confidential. Jadi karena masalah finansial juga, jadi akhirnya kita mutusin, oke, ini mungkin kita bisa break dulu sih. Bener sih, kayak break itu salah satu apa ya, kata Mas Bimba kemarin tadi ya, kayak mungkin gap year itu salah satu bentuk kita mengulang lagi strategi kita gitu. Jadi kayak ini lagi break aja, lagi break untuk mengulang lagi strategi untuk ngebuat the real passion of mine. Jadi untuk ngebuat ini produk alat kesehatan yang bisa dicapai semua orang. Bisa jadi kayak nggak perlu ngecek kesehatan, jadi kayak as long as internet ada, ya you can consult the doctors, terus dapat resep, terus dapat obat gitu. Terus bisa cek kesehatan otomatis. Nah, jadi sekarang ini lagi break, terus kayak berkat mentor juga sih. Jadi kayak mungkin sekarang ini setahun, 2 tahun, 5 tahun, masih frame waktu sih buat menggali ilmu sebanyak-banyaknya sih, kayak karena saya di bidang IT ya, jadi kayak banyak ngegali ilmu di berbagai startup besar, biar dapat nih how to make scalable product, how to make millions of users that can handle by the product. Jadi kayak itu sih intinya. Jadi target saya sih dalam 10 tahun ini bisa nge-guide ilmu sebanyak-banyaknya untuk bisa bikin startup di bidang kesehatan lagi. Itu. Oke, luar biasa. Gimana Bimba? Bimba, dosen peneliti ini dream job bukan? Dream job bagi gue untuk sekarang, dream job. Jadi kalau menurut gue dream job itu nggak bisa sekejap sih untuk kita mendefinisikan dream job kita itu apa gitu. Itu tuh by proses, butuh waktu gitu, butuh perenungan. Jadi kayak kalau menurut gue agak mustahil kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang berpikir, wah ini dream job gue tuh ini misalnya gitu. Kecuali mungkin dia udah mengasah talentanya sejak jauh-jauh hari gitu. Mungkin dari usia dini mungkin bisa gitu berpikir dream job gue apa. Tapi untuk orang-orang kayak gue yang biasa-biasa aja, dream job itu butuh proses gitu. Kalau gue mendefinisikan dream job itu berdasarkan salah satunya adalah karakter kita gitu. Kayak misalnya dalam jadi gue tuh udah ganti 3 karir. Gue berkarir di tiga peran yang berbeda gitu. Jadi gue lompat-lompat peran gitu, dan akhirnya nemuin, oh ini yang gue mau gitu, dan itu butuh waktu yang cukup lama. Mungkin dream job pertama itu, kita harus mendasarkan pada resource apa yang kita punya. Artinya ilmu apa yang udah kita pegang gitu, ilmu yang udah kita pegang, koneksi yang udah kita punya gitu. Segala resource yang kita punya, kemudian kita mau jalan ke arah mana. Walaupun sebenarnya bisa aja pindah jalur yang totally different gitu, tapi butuh proses lagi kan untuk belajar gitu. Kalau gue dulu didasarkan pada, jadi dulu gue beres kuliah tuh kerja di rumah sakit gitu. Gue senang kerja di rumah sakit karena melayani orang person by person gitu. Gue melayani orang, tapi karena gue ngerasa kerja di rumah sakit itu lumayan capek karena 3 shift. Kemudian juga gue ngerasa karirnya mentok gitu, cuma sampai situ aja. Dan di rumah sakit kan kalau kita bukan dokter, kita tuh warga kelas 2. Kelas 3. Itu udah satu hal yang rahasia umum sih gitu. Maksudnya nggak perlu, semua orang tahu gitu, kalau lo tenaga kesehatan, lo bukan dokter tuh lo udah kelas 2 gitu. Dan gue nggak suka perasaan itu. Sebagai orang yang ambisius gitu, gue nggak suka ada di tempat di mana gue tuh nggak bisa achieve top position gitu. Makanya waktu itu gue langsung keluar dan jadi entrepreneur. Dimana gue merasa kalau entrepreneur gue bisa ada di top, gue bisa ngatur-ngatur orang, gue bisa mempekerjakan orang, gue bisa ngatur segalanya gitu. Everything in my control gitu.
Nah, ketika jadi entrepreneur, ternyata jadi entrepreneur itu bukan hal yang mudah sama sekali gitu, karena butuh self disiplin gitu, butuh inovasi dan lain sebagainya. Yang mana kalau nggak ada modal self disiplin yang bagus gitu dan manajemen waktu dan lain sebagainya, dan nggak punya tim yang bagus gitu, lo bakal collapse gitu. Nah, itu yang terjadi sama gua. Nah, akhirnya walaupun gue masih passionate di soal entrepreneurship gitu, gue pengen punya bisnis, tapi gue hold dulu gitu, gue ambil gap years lagi gitu. Nah, akhirnya gue berpikir, oh ya udah, gue emang pengen jadi dosen dan peneliti karena fulfilling sih, gue ngerasa fulfilling ketika gue ngajar gitu, apalagi gue senang ngomong ya gitu, jadi modal omongan tuh gue ngerasa, wah gue ngerasa berguna di hidup ini gitu, gue ngerasanya kayak gitu. Gitu sih mungkin, jadi didasarkan sama karakter kita juga gitu. Nah kalau gue ya tadi, karena karakter gue nggak suka ada di sistem hierarki yang nggak bisa gue tembus ke atas. Gue suka pekerjaan yang dinamis juga, nggak terlalu rutin, karena di rumah sakit itu rutin banget. Kalau jadi akademisi itu beragam banget gitu, dalam satu siklus satu semester itu hal yang dilakukan itu banyak banget gitu, walaupun kadang burn out juga gitu. Itu sih, jadi dan menariknya kalau gue kadang gue waktu ketemu sama Bening waktu di Belanda itu, gue bilang kan ke Bening kalau gue tuh nggak suka di jurusan ini, gue tuh salah jurusan dan lain sebagainya gitu. Sampai tahun lalu gue masih menarasikan hal itu. Kalau gue misalnya kenalan sama orang lain dan ngobrol panjang, gue pasti bilang kayak, ini gue tuh salah jurusan, gue nggak harusnya di situ gitu. Tapi gue justru malah makin memperdalam. Nah itu yang gue bingung. Nah, gue dinasehatin sama adik gue sendiri. Dia bilang kayak, mau sampai kapan lo ngomong narasi kayak gitu. Jadi stop ngomong itu. Ya masalahnya adalah yang ngelakuin ini di bidang ini tuh yang ngasih duit lo, yang ngasih lo kehidupan gitu. Jadi ngapain sih berpikir salah jurusan terus gitu. Emang kalau waktu diputar, emang waktu bisa diputar kan? Enggak gitu. Jadi fokus sama apa yang kita punya gitu. Love what we do, and it becomes passion menurut gua. Jadi dengan mencintai apa yang kita punya sekarang gitu, dengan sungguh-sungguh, nanti itu kan jadi passion sendiri sih. Mungkin itu. Dan sekarang itu apapun bisa dipelajari. Menariknya kita di era yang sangat menguntungkan gitu. Jadi tinggal dipikir lagi apa yang kita mau gitu. Kayak gue sekarang berpikir, oh gue pengen bisa data science, gue pengen bisa bioinformatik. Ya udah tinggal ambil course aja. Nanti bisa kok gitu. Sekarang tuh menariknya gitu. Dan gue pun kalau dulu boleh muter waktu gitu, mungkin gue jurusannya sastra Indonesia, gue pengen jadi penulis, atau komunikasi, atau teater, atau psikologi, itu antara itu. Tapi ya maksudnya ya udah gitu, kalau gue mau jadi penulis ya tinggal nulis gitu. Masalah nanti jelek atau enggaknya kan by proses gitu. Betul. Gitu sih. Oke, luar biasa ini obrolan pengalaman jadi deep talk banget. Aduh, semoga kita bisa belajar satu sama lain. Ya itu tadi pertanyaan penutup buat sesi privilege kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah merelakan waktu weekendnya ngobrol tentang pengalaman perjalanan dan pilihan-pilihan yang diambil di persimpangan kehidupan. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang masih mempertimbangkan jurusan atau mungkin yang sudah mulai kuliah atau mempertimbangkan profesi nantinya setelah kuliah. Dan ya itu saja buat privilege episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.